Bidadari Chapter 185. Jangan 3 hari sekali. Tenang aja kakek, Pak Dewa Luyo memang ndak cerita ke ibu. Aku tahu, pasti Pak Deku tahu kan aku sendiri di Jakarta. Aida mencoba untuk tak pakai perasaan dan menutupi kegalauan hatinya. Lah iya, dia sepemikiran sama Reko. Aku tahu Pak Demu memang ndak pernah ingkar janji. Lagi pula dia yang minta ibumu juga ndak dikasih tahu. Tapi kakek merasa bersalah sama kamu, Duk. Lah, kenapa toh kek? Kakek minta maaf padamu yuk. Kakek juga ndak tahu pas suamimu itu pergi ke Abu Dhabi. Dia pergi diam-diam untuk nyenangi hati kakek dan menghibur kakek karena kebakaran itu. Padahal kalau kakek tahu, kakek akan melarang suamimu pergi. Masa kamu lagi sakit dan pabrik juga kan mesti dibangun ulang. Adi Wijaya kembali bicara, membuat Aida juga berusaha mengerti perasaan pria baru baya itu dan mencoba menenangkan hatinya. Ya, ndak apa-apa toh kek. Mungkin makin cepat go internasional lebih baik. Aku juga ndak keberatan kok. Lagi pula ada perawat di sini yang menjagaku. Tapi kan beda kalau suamimu yang di sana. Tapi aku senang kalau Mas Reko berhasil mengembangkan bisnisnya jadi semakin besar. Aku sangat mendukung dan gak masalah aku sendirian di sini. Lagian Mas Reko juga masih menghubungiku kok setiap harinya. Aida mencibir sendiri bibirnya mendengar kebohongannya selepas bicara. Terima kasih ya, Duk, untuk pengertianmu. Heis, sudah ndak perlu bahas ini, kek. Bejo apa kabarnya? Sisa pembicaraannya Aida hanya membahas masalah-masalah sepele dan mengobrol ringan saja dengan Adi Wijaya. Dia menghindari pembicaraan yang berat. Setiap kali Aida menelepon, dia selalu melakukan sesuai dengan yang disarankan oleh Ratna untuk tidak membuat obrolan yang mengganggu kesehatan Adi Wijaya. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya ya kek. Maaf kalau aku jadi ganggu kakek. Oh, ya ndak toh. Kamu cuma telepon, kakek 3 hari sekali. Kalau ditelepon setiap hari pun kakek ndak masalah, malah lebih senang. Ya sudah kek, kalau aku ndak ganggu, nanti aku telepon kakek setiap hari mulai hari ini. Aida sejak diperintahkan oleh ibunya untuk menjaga hubungan dengan keluarga Reko, dirinya memang rutin sekali menghubungi Adi Wijaya, sekedar menjaga silaturahmi dan menyenangkan hatinya. Aida tak sama sekali berniat lain padanya. Makanya dia tidak keberatan untuk permintaan Adi Wijaya itu. Walaupun setelah Aida menutup telepon, selalu saja tangannya bergerak untuk menghapus bening di sudut matanya. Sudah 2 bulan berlalu. 2 bulan sejak dia pergi ke Abu Dhabi. Harusnya aku merasa senang karena dia sudah tidak lagi menggangguku. Dan aku juga sudah lost contact dengannya. Aida berbisik ketika matanya melihat layar handphonenya yang sudah tak memantulkan cahaya lagi. Ini juga sudah sebulan berlalu. Aida selalu menelepon kakeknya Reko per 3 hari. Harusnya aku senang, tapi kenapa aku masih tetap menunggunya? Ini yang Aida tidak mengerti. Bukankah waktu 2 bulan tidak bertemu, seharusnya dia bisa tidak terus-terusan memikirkan pria itu? Tapi kenapa sekarang dirinya masih terus saja mengarahkan pikirannya ke bayangan seseorang yang tak pernah bisa dilupakannya? Apa mungkin karena rasa bersalahku sebab aku bicara dengannya terakhir kali sangat menyiksaku? Sambil menundukkan kepalanya dan memutar-mutar handphonenya sendiri, Aida mencoba merenung. Mungkin yang aku butuhkan hanyalah minta maaf padanya supaya aku gak kebebanin kayak gini. Dan pemikiran ini bukan hanya sekali ada dalam benak Aida. 2 bulan terakhir ini terus itu saja yang digaungkan dalam pikirannya. Tapi aku rasa kalau dia memang sudah tak mau bertemu lagi denganku, dan mungkin sampai kami berpisah nanti 5 tahun lagi.
Aku cuma perlu kasih ke dia surat permintaan maafku aja kan? Ada senyum sinis yang diberikan Aida di bibirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah. Aku nggak perlu mikirin yang kayak gini terus-terusan. Dah Isa nih. Aida memilih untuk bangkit dan menaruh handphonenya saat azan itu berkumandang. Karena tadi dia menelepon Adi Wijaya itu selepas sholat maghrib. Aida sudah hafal jadwal kakeknya Reko yang memang memiliki waktu luang dan santai selepas matahari tenggelam. Kalau pagi hari biasanya teleponnya suka diganggu oleh Waluyo. Dan yang ada mereka akan bicara ngalor ngidul. Dan ini membuat Aida tak tenang karena selalu saja dipancing-pancing oleh padenya dan dia khawatir salah bicara. Siang dan sore hari biasanya kakeknya mendapatkan tamu dari orang-orang pabrik. Dan kadang juga dia pergi keluar untuk mengecek pabriknya. Atau pasti Pak De Aida Waluyo datang ke tempatnya jika kakeknya sedang tidak kemana-mana. Jadi habis maghrib memang adalah waktu yang paling pas. Selepas menelepon, Aida akan langsung beribadah dan dirinya bisa langsung beristirahat setelahnya. Seperti sekarang dirinya sudah fokus untuk salat Isya. Sunyi senyap karena tidak ada suara siapapun di dalam ruangan itu. Dan seperti biasa ini juga yang membuat Aida terlarut hingga belum dia juga menyelesaikan ibadahnya. Air matanya sudah keluar, menemani semua rasa yang ada di dalam hatinya. Sudah 2 bulan berlalu, tapi kenapa rasanya aku seperti baru saja bicara kasar padanya kemarin, Tuhan? Tanya yang Aida sendiri juga tak mengerti. Tapi selesai salam itulah yang dipertanyakannya, rasa bersalah yang awet. Tapi apa mungkin karena aku tidak keluar dari apartemen ini? Makanya aku jadi tidak bisa move on dan terus saja kebayang-bayang tentang kesalahanku. Pikir Aida yang mulai mengambil sebuah kesimpulan hingga membuat dirinya yang sedang melipat mukena pun berpikir sebuah ide pengalihan. Mungkin besok aku bisa jalan-jalan keluar dari apartemen ini. Mungkin jalan-jalan ke bawah, ke lobi, atau mungkin jalan-jalan ke mall. Aku boleh nggak sih pergi dari apartemen ini sebentar aja ke mall? Sekarang sudah pertengahan April. Dan ini berarti 3,5 bulan Aida sudah tinggal di Jakarta. Tapi belum sekalipun dia ke mall dan keluar apartemen kecuali pas ke Villa Puncak dan pas datang ke apartemen. Makanya ini seperti sebuah ide yang bagus untuk dirinya yang membuat Aida jadi bersemangat. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Sudah kuputuskan besok aku akan pergi jalan-jalan. Kalau dia tidak suka, dia bisa menegurku pas dia kembali. Tapi selama tidak ada teguran, berarti aku boleh pergi jalan-jalan, bukan? Aku juga tidak akan melakukan apapun yang dilarangnya. Cuma jalan-jalan aja. Aida makin yakin dengan rencananya, menuju move on dari semua rasa bersalah dan dari 2 bulan yang menyiksanya. Sudah lelah Aida dengan air mata yang menyiksa dirinya, kini mencoba tersenyum meski perih itu masih ada. Tidurlah Aida. Mulai besok kita bisa bikin planning mau pergi kemana. Yang murah-murah sajalah jalannya, yang penting healing. Atau jalan-jalan di taman bawah juga ndak apa-apa. Aku lihat apartemen ini juga punya taman di bawah. Aida susah payah untuk membuat dirinya berpikir ke sini. Mencoba bahagia dan mencoba untuk tetap waras. Tak lagi terbelenggu dengan semua sesaknya. Lagi pula, ini sudah 2 bulan berlalu. Aida ingin move on. Sekarang aku berpikir positif saja. Toh bukan aku yang salah. Aku hanya mengingatkan padanya kalau hubungan kami itu bukan hubungan apa-apa. Jadi ya sudah, aku mau tidur saja. Sudah lelah dengan semua masalah ini. Sekarang Aida pun mencoba untuk memejamkan matanya. Walaupun lapar. Aku lupa dari tadi pagi aku cuma makan buah apel doang. Tapi makannya besok sajalah. Aku udah capek. Ya, karena hari ini Aida menangis lebih banyak dari biasanya. Dia juga tak nafsu makan. Dan ini yang membuat dirinya kelelahan.
Sudah 2 bulan ini berat badannya juga turun beberapa kilo. Hanya saja Aida tidak terlalu memperhatikan itu karena dia tak pernah menimbang. Hanya bajunya saja semakin kendur. Bismika. Aida baru mau membaca doa tidur, tapi suara ketukan di pintu kamarnya ini terdengar dan membuat dirinya terpaksa membuka mata. Mimpi apa aku ya? Tanya Aida masih tetap duduk diam di tempat tidurnya memandang ke arah pintu. Tak yakin kalau memang ada ketukan. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam? Apa ini halusinasiku? Pikirnya tak yakin, tapi